Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pidiar Soeharto, SE, SH, MM, MH, dari Dewan Pradi Pusat Rumah Bersama Advokat Indonesia. Pada hari ini saya akan mewawancarai Bapak Ketua Umum, Bapak Tanidi sebagai Ketua Umum DPP PKSSB, dan Bapak Nahardin sebagai Ketua DPC PKSSB Kabupaten Bogor. Pak Ketua Umum, Pak Taniditan, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mohon izin Pak Ketua, saya sebagai masyarakat Kabupaten Bogor ingin menanyakan gimana kira-kira. Untuk pertanyaan pertama, saya kepada Pak Taniditan dulu sebagai Ketua Umum DPP PKSSB Bogor. Mohon izin Pak Ketum, gimana kabarnya Pak Ketum, sehat? Alhamdulillah sehat. Dan pesannya dari Bapak Ketua Umum dengan terbentuknya DPC PKSSB Kabupaten Bogor ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin perkenalkan diri, saya Taniditan, Ketua Umum Perkumpulan Keluarga Sekundang Setungguan Bengkulu yang ada di Kota Bogor. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah mendapatkan suatu anugerah atau mujizat juga, bahwa pada hari ini sudah terbentuknya pengembangan organisasi PKSSB Bengkulu, yaitu DPC PKSSB Kabupaten Bogor. Alhamdulillah ini suatu kebanggaan kita sebagai warga perantau yang dari daerah bisa mengemban tugas sebagai warga negara, yaitu mendirikan organisasi yang bertujuan untuk membantu masyarakat dan mendukung program-program pemerintah. Harapan kami sebagai Ketua Umum dan juga pesan-pesan daripada pengawas dan penasehat, semoga dengan berdirinya DPC PKSSB Kabupaten Bogor yang diketuai oleh Bapak Nahardin akan menjadi sebuah organisasi yang membantu masyarakat, anggota, dan pemerintah setempat, umumnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapan saya juga, harapan kami semua, semoga DPC lain akan berdiri di Nusantara. Ya, sekedar itu harapan daripada DPP. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Astum, saya sebagai masyarakat Kabupaten Bogor sekaligus sebagai insan penegak hukum, kira-kira PKSB ini singkatan dari apa, Pak? Baik, Perkumpulan Keluarga Sekundang Setungguan Bengkulu. Pak Tanidi sebagai Ketua Umum, untuk keseluruhan yang sudah terdata di DPP PKSSB itu jumlah keanggotaannya sudah mencapai berapa, Pak? Baik. Sekarang daripada pendataan kita DPP kurang 20 orang. 20.000 orang. Itu di Kabupaten Bogor saja atau di Jabodetabek? Di Kota Bogor dan Kabupaten. Di Kota Bogor dan Kabupaten. Itu belum mencakup masyarakat Bengkulu yang ada di Jabodetabek ya, Pak Ketum ya. Terima kasih Pak Ketum, dengan terbentuknya PKSSB cabang DPC apa? Ya. Cabang Bogor yang diketuai Saudara Pak Nahardin. Mudah-mudahan
harapan dan cita-citanya ke depan semoga bisa menjembatani antara masyarakat Bengkulu yang ada di perantauan dengan masyarakat Kabupaten Bogor khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Selanjutnya kepada Pak Nahardin sebagai Ketua DPC yang baru dibentuk, Ya. dan alhamdulillah Pak ya, sore ini dikukuhkan sebagai Ketua DPC Kabupaten Bogor. Bapak sendiri bagaimana melihatnya dengan terbentuknya DPC Kabupaten Bogor ini? Program jangka pendek itu untuk DPC ini yang jelas bersinergi dengan pemerintah setempat, baik di tingkat RT sampai RW sampai kecamatan sampai ke kabupaten. Jadi program nanti itu ya macam-macam. Kita seperti di bidang sosial, seperti ke bidang kerohanian, di bidang seperti jalan ataupun melanjutkan ada program yang di DPP, ya kalau positif kenapa tidak kita ambil, kan seperti itu. Jadi ke depan menurut saya ya mari seluruh anggota ya bersinergi bareng-bareng. Jadi ada masalah, ada apa ya ke depannya lebih sinkron. Itu untuk program jangka pendeknya ya Pak, Ya. Pak Ketua ya. Kalau untuk ke depan jangka panjangnya seperti apa? Ya kalau program untuk jangka panjang ke depan itu satu melanjutkan program yang di DPP itu, karena seperti donor darah. Donor darah itu kan penderita thalassemia itu kebanyakan dari Kabupaten Bogor. Jadi otomatis ke depannya itu rencana kita ada program seperti itu. Yang kedua, program jangka panjang itu karena kita mau menghadapi pemilu, menghadapi demokrasi ini, nah kita harus bekerja sama baik partai politik, baik pemerintah maupun organisasi, kita akan bersinergi. Nah, yang ketiganya itu ke depannya kita jangka panjang seperti dari anggota sendiri. Anggota sendiri ini kalau bisa ke depan itu kita tidak memungut iuran per bulan itu. Kalau misalnya bisa kedepannya kita mencari dana itu, karena apa? Organisasi tanpa uang nggak bisa jalan. Itu intinya. Jadi program itu kita lagi gali, apakah nanti dari perusahaan ataupun dari pemerintah. Jadi kerjasama pemerintah swasta. Itu yang kita ke depan. Jadi seperti sekarang ada di DPP itu membeli ambulan. Membeli ambulan itu kan ada perawatan, ada kebijakan dalam arti kata suatu peristiwa di mana di Kabupaten Bogor. Nah, itu kita programkan, apa misalnya masuk rumah sakit, itu kan program juga. Nah, yang kedua, program kedepannya itu ada misalnya keributan ataupun apa, itu kan program juga. Karena kenapa? Kita harus mengambil sikap dalam arti kata tegas, padat, dan profesional. Itu menurut saya. Baik. Kalau untuk keanggotaan sendiri, Pak Ketua, ini sifatnya apa hanya dikhususkan untuk masyarakat Bengkulu di perantauan atau bisa mengambil anggota dari luar masyarakat Bengkulu yang ada di perantauan? Baik. Jadi kalau masalah anggota sifatnya umum, tapi di dalam sesuai dengan nama Perkumpulan Keluarga Sekundang Setumbuhan Bengkulu, dari nama itu kita udah tahu berarti orang Bengkulu. Tapi dengan umum orang itu sebagai relawan atau apa itu tidak soal, karena bisa bersinergi. Siapapun itu, siapapun orangnya, orang manapun, tapi kita tetap bersinergi. Jadi bisa orang Bogor sendiri, orang Batak juga bisa kan gitu. Atau mungkin begini Pak Ketum ya, Pak Ketua Umum sama Pak Ketua DPC, mungkin ini sebagai masukan aja, semacam anggota kehormatan mungkin ya. Kalau di luar masyarakat Bengkulu nanti ada kekhususan yang diatur di dalam ADART-nya, itu nanti bisa kita terima, tapi dia sebagai anggota kehormatan mungkin ya, bisa seperti itu ya. Terakhir buat Pak Ketua DPC, Ya.
apa visi dan misinya ke depan untuk tercapainya keinginan seluruh anggota dan jajarannya, keinginan Pak Nahardin sebagai ketua di DPC Kabupaten Bogor ini. Harapan saya satu, anggota kompak, itu satu. Kedua, dari DPP sampai ke DPC itu harus kompak, bersinergi. Jadi keluar buanglah ego-ego tersendiri, informasi yang nggak jelas. Ngapain kita seperti itu? Kita mengambil yang positif. Jadi kalau kita ngambil positif, berarti berpikir kita juga positif. Jadi nambah wawasan kita. Saya bercita-cita PKSSB ini bisa setelah kita nanti berlanjut. Karena kenapa? Setelah kita ada anak, ada cucu kan gitu. Jadi kedepannya PKSSB ini jaya. Jadi bisa dikenal di mana-mana. Kapan perlu mendunia. Itu harapan saya. Itu harapan saya. Tapi anggota saya mohon supaya mereka kompak. Jangan kita mengambil suatu acara, ngambil gembiranya aja. Tidak seperti itu harapan saya. Jadi mari kita dukung PKSSB ini ke depan, baik DPP maupun DPC. Itu harapan saya. Jadi kita harus bersinergi, semangat. Itu yang jelas, kompak. Terima kasih Pak Tanidi sebagai Ketua Umum PKSSB dan Pak Nahardin sebagai Ketua DPC Kabupaten Jaya semakin maju dan keberadaannya bisa dirasakan oleh masyarakat di sekeliling, khususnya masyarakat Bengkulu yang ada di perantauan. Terima kasih Pak Tanidi, terima kasih Pak Nahardin. Siap. PKSSB, yes. PKSSB, yes. PKSSB, Padenian. Tinggalkan ibu, tinggalkan selalu semangat. Berhidup di negeri orang, walaupun kau tidak tahu, kau dari sana saudara, tapi kau dianggap dari Allah hidup damai dan kemudian kau. PKSSB, yes. PKSSB, yes. PKSSB, jaya selamanya. PKSSB, yes. PKSSB, yes. PKSSB, jaya selamanya. PKSSB, yes. PKSSB, yes. PKSSB. PKSSB, yes. PKSSB, yes. PKSSB, Padenian.